Oke, di les kali ini, les ke-7 ya, itu saya akan membahas tentang matriks. Sebenarnya matriks ini sudah pernah dipelajari, cuma ya ini mengingatkan kembali kan latihan-latihan soal ujian matriks, karena tetap pasti masuk di soal ujian. Nah, matriks ini yang akan saya bahas untuk pertama adalah pengertian dan jenisnya. Lalu operasi matriks. Kalau operasi matriks itu kan ada tambah kurang kali gitu kan. Lalu ada determinan dan inverse. Dan ini sebenarnya gampang aja, pasti bisa karena mudah, ini hanya ngulang aja. Nah, pengertian matriks. Matriks itu adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, ini adalah elemennya ya, atau entry. Elemen itu ya ini, angka-angka di dalamnya ya. Mana yang dimaksud baris, mana yang dimaksud kolom gitu ya. Ini kolom, 3 kolom, 3 baris. Kalau ini 3 kolom dan 2 baris gitu. Nah, notasi matriks ya seperti kita tahu, notasi matriks itu huruf kapital, elemennya dinyatakan dengan huruf kecil ya. Jadi ini nanti bisa diganti huruf juga, huruf kecil. Lalu ada juga penulisan matriks, misal jika A adalah sebuah matriks, A, I, J itu menyatakan, ada kata-kata A, I, J, berarti I itu untuk baris-baris dan J untuk kolom. Jadi baris dulu baru kolom. Jadi contoh nih, saya mau ngomong A12. Misal ini matriks A ya. A12. Berarti matriks A12 itu maksudnya adalah matriks dengan baris pertama, kolom kedua. Baris pertama yang mana? Ini kan. Kolom kedua yang mana? Yang ini. Berarti adalah 3. Gitu ya. Misal saya mau lagi A32. Berarti baris ketiga, kolom kedua. Ini baris ketiga, ini kolom kedua. Berarti yang ini kan? 1. Seperti itu. Mudah ya. Nah, lalu ada lagi yang namanya ordo matriks ya. Ada lagi yang namanya ordo matriks. Ordo matriks itu apa? Gini, kalau seperti ini berarti ini adalah ordo 2 kali 3. Atau ditulis karena ini matriks A, maka ditulis A 2 kali 3. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Ingat ya, baris selalu yang pertama disebut ya. Baskom, baris kolom. Jadi kalau ingat matriks tuh, kalau saya menghafalnya baskom gitu, baris kolom. Jadi kalau kayak gini ya tetap baris duluan. Yang kayak gini juga ordo ya baris duluan gitu. Nah, kalau ini berapa ordonya? Barisnya ada berapa? 3 kan? 1, 2, 3. Kolomnya hanya 1. Kolom tuh yang naik turun itu ya, kalau baris yang ke samping. Jadi ini ordonya adalah 3 kali 1. Udah. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis matriks ya. Gampang juga ini ya. Jenis matriks di sini yang pertama berdasarkan baris dan kolom ya. Nah, kalau kayak gini namanya apa? Oh, matriks yang terdiri dari 1 baris aja, namanya matriks baris. Kalau matriks kolom yang kayak gini terdiri dari 1 kolom aja gitu. Kalau matriks persegi panjang, jumlah antara baris dan kolom itu tidak sama. Seperti ini. Ini barisnya 2, kolomnya 3. Ini barisnya 3, kolomnya 2 gitu ya. Itu yang dinamakan persegi panjang, bentuknya kayak persegi panjang. Lalu ada namanya matriks persegi. Kalau matriks persegi itu banyaknya baris dan kolom sama, atau ordonya biasa 2 kali 2, ini 2 kali 2 ya, ini 3 kali 3 gitu ya. Artinya ada diagonalnya nih, diagonal nih maksudnya ya, diagonal utama. Kalau persegi kan bisa dibentuk diagonal. Nah, hasil penjumlahan diagonal utama itu disebut tretch ya. Itu nanti kita akan pelajari lebih mendalam. Nah, sekarang di sini ada jenis matriks berdasarkan elemennya. Nah, sebenarnya ini kan hanya apa ya? Ya hanya memahami pengertian dan jenis matriks ya. Kalau matriks yang semua isinya 0 itu namanya ya matriks 0 ya. Mau ordo 2 kali 2 kah, ordo 2 kali 3. Kalau isinya 0 ya dia berarti matriks yang matriks 0. Kalau matriks diagonal itu matriksnya ada punya diagonal. Biasanya matriks ini adalah matriks 3 kali 3 ya. Seperti ini. Kalau matriks identitas gimana? Matriks identitas itu matriks yang diagonalnya memiliki angka 1 atau elemen 1. Seperti ini. Identitas tuh identik dengan 1 ya. Angka 1. Lalu matriks segitiga. Matriks segitiga kayak gimana? Matriks segitiga ya seperti ini. Matriks segitiga atas itu yang ini.
matriks segitiga bawah yang ini. Biasanya matriks segitiga itu di matriks yang berordo 3 kali 3. Kalau matriks segitiga identiknya gini, separuh ini adalah yang berbentuk segitiga itu bilangan angka-angka, dan yang tidak berbilangan angka itu 00 seperti ini. Ini ciri khas dari matriks segitiga. Ini namanya segitiga atas karena yang ada nilainya yang bukan 0 itu ada di bagian atas. Yang ini segitiga bawah karena yang tidak ada nolnya, ya, karena pokoknya lihat yang angka tidak nol gitu. Itu jenis-jenis matriks. Lalu ada yang namanya transpose matriks, ya. Transpose itu berarti bisa dibilang macam penukaran, ya, kebalikan. Jadi ini menukar elemen baris dan elemen kolom. Perhatikan ini. Ini matriks A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka A transposnya, jadi A transpos itu simbolnya A pangkat T besar seperti ini. Maka A transposnya yang tadinya baris menjadi anggota bagian kolom. Jadi ini lihat, ini adalah baris pertama, ya. 1, 2, 3 ini kan baris pertama. Dia menjadi kolom pertama, ya. Jadi baris pertama jadi kolom pertama. Nih. Baris pertama jadi kolom pertama. Baris kedua jadi kolom kedua. Baris ketiga jadi kolom ketiga gitu. Pokoknya kalau A transpose atau transpose matriks itu bertukar aja baris jadi kolom, ya. Ingat, baris duluan disebut baskom, baris kolom. Ini juga 2, 1, 4 langsung berarti di sini 2, 1, 4. 1, 4, 5 berarti 1, 4, 5. 4, 5, 3 langsung berubah. Nah, seperti ini. Jadi jika A sama dengan A transpose, matriks ini matriks, ya. Matriks A disebut sebagai matriks simetris, ya. Gitu. Mudah aja. Lanjut. Apa itu kesamaan dua matriks? Kesamaan dua matriks itu namanya kesamaan pasti ada tanda sama dengan. Nah, matriks dikatakan sama dengan atau matriks A dikatakan matriks sama dengan B, itu maka matriks A dan B itu berordo sama dan elemennya seletak, ya, atau bernilai sama. Jadi kalau ini ordo 2 kali 2 nih, matriks A. Berarti nanti kesamaan matriksnya juga harus ordo 2 kali 2. Gitu. Jadi ordonya harus sama, ya. Dan elemen-elemennya seletak gitu. Nggak boleh bertukar-tukar gitu. Jadi contoh di sini baris pertama kolom pertama adalah setengah. Sama dong seperti sin pi per 6. Sin pi per 6 itu kan juga setengah. Pi per 6 30, ya. Sin 30 setengah. Ini 0, ini 0. 5 sama dong dengan akar 25. Nah, ini baris kedua, kolom kedua. 9 sama dengan 3 pangkat 2. Jadi sama. Itu namanya kesamaan dua matriks. Lanjut. Ada contoh soal. Nah, jumlah elemen-elemen diagonal untuk matriks P adalah jumlah elemennya. Yang ditanyakan adalah jumlah elemen. Bagaimana cara kita mencarinya? Ingat, ini adalah matriks diagonal bisa, matriks ordo 3 kali 3 bisa. Nah, ini ada diagonalnya. Maka jumlah itu kita tinggal aja, ya. Kita tinggal aja menambahkan diagonalnya, ya. Jadi 5, ya, tambah min 10 ditambah 1. Begitu. Yaitu min 4. Gitu, ya. Lanjut. Contoh soal kedua, matriks berikut yang merupakan matriks identitas. Ini, ya, identitas. Kolom diagonalnya itu angka 1. Seperti ini. Ya. Terus ini kenapa bukan matriks identitas yang seperti ini? Diagonal yang kita lihat, ya, diagonal pertamanya. Lanjut. Diketahui matriks ini adalah matriks diagonal, ya, ini diagonalnya, ya. Maka nilai A, B, dan C berturut-turut adalah, nah, kalau matriks diagonal, berarti kan jumlahnya itu harus sama. Untuk diagonalnya kan simetris. Berarti ini B kurang 1, itu kita, oh, ini diagonal, ya. Oh, oke. Matriks diagonal, berarti ini B kurang 1 itu adalah sama dengan 0, ya. Dan A tambah B itu juga sama dengan 0. Lalu 2A tambah C itu juga sama dengan 0. Kenapa bisa? Kita cek matriks diagonal, ya, supaya lebih paham. Ini matriks diagonal, ya. Matriks diagonal itu dia mempunyai diagonal, ya. Intinya kalau matriks diagonal berarti diagonalnya 0, ya. Nilai diagonalnya 0, maka di sini B kurang 1 itu 0,
lalu A tambah B sama dengan 0, dan 2A tambah C sama dengan 0. Dicari semua dapat nilai A, B, dan C. Kurang lebih seperti itu. Ini video untuk tentang pengertian dan jenis-jenis matriks saja ya. Di video selanjutnya akan dibahas tentang operasi matriks.